Shalom, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mencoba sedikit membawakan sharing mengenai perhiasan. Tentunya setiap orang di dunia ini menyukai lebih cantik. Bisa menggunakan peralatan make up, bisa juga dengan menggunakan perhiasan. Nah, hari ini saya akan membahas lebih mengenai sebuah perhiasan, ya. Atau secara global kita katakan perhiasan itu seperti emas, diamond ya, dapat mempercantik dan semua sangat menyukainya. Jadi kita akan menekankan kecantikan, beauty dalam diri manusia terhadap relationship kepada Tuhan. Jika di dunia ini kita bisa mencari make up dari Dior, Chanel ya, atau mungkin Estee Lauder. Tapi dalam Alkitab ini konteksnya berbeda, ya. Karena kecantikan yang dari diri kita sebagai mempelai Kristus yang siap akan sangat membantu kita pada saat kedatangan kedua kali. Allah sangat suka terhadap mempelai Kristus yang sudah dewasa, ya, matang dan siap tentunya. Nah, ada satu ayat yang sama-sama yang kita akan buka bersama di dalam 1 Petrus 3 ayat 4. In the Peter chapter, we gonna see, ya, di sini dalam bahasa Indonesianya kita baca bersama-sama. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa dan berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di hadapan Allah. Kalau kita melihat ke konteks aslinya dalam bahasa Inggris, dikatakan, rather let it be the hidden persons of the heart with the incorruptible beauty of the gentle and quiet spirit, which is very precious in the sight of God. Jadi kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tunduk, berharga, melewati proses? Kuncinya adalah kita melekat sama Tuhan. Kita mempunyai roh yang apa? Roh yang lembut. Mempunyai roh yang ingin dibentuk. Dan juga menciptakan ketentraman. Karena roh lembut dan ketentraman itu kalau kita mau kita ikuti, itu adalah menyukai hadiratnya Tuhan. Hadiratnya Roh Kudus. Ada perkenanan Allah atas hidup kita. Dan kalau itu semua terjadi, maka apa? Ada pengendalian diri atas hidup kita, ya. Pada saat kita sudah melekat sama Tuhan, pada saat kita sudah ibaratnya ingin haus akan Tuhan, ya, merindukan, menyukai hadirat Tuhan, itu artinya kamu akan tak jemu-jemu berdoa sama Tuhan, ya, tanya sama Tuhan, ya. Untuk menjadi sebuah perhiasan bukan sebuah hal yang instan. Dia harus melewati tempaan-tempaan agar dia jadi murni. Nah, begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Dan kalau kita menyukai itu semua, maka kita harus tahu Bapa kita adalah sumber kasih. Bapa kita adalah sumber kekuatan, power. Dan di dalam dia ada penguasaan diri atas hidup saudara dan saya. Kita baca yuk ayatnya sama-sama. Oke, kita sama-sama baca ya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan ya, bukan. Melainkan roh yang membangkitkan, memberikan kekuatan, kasih, dan ketertiban atau penguasaan. Ya, kita lihat yuk ke bahasa Inggrisnya. For the God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of the sons of mind. Jadi kita diberikan kasih, diberikan juga kuasa. Jangan takut, ya. Saya harap 2 ayat tadi dari 1 Petrus 3 ayat 4 dan juga 2 Timotius 1 ayat 7 ini dapat membangkitkan kita dan menyadarkan kita siapa kita di matanya Tuhan. Tuhan memberkati. God bless you.